Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan mulai kajian Tafsirul Jalalain, tafsir yang paling masyhur yang digunakan di seluruh pesantren di Indonesia. Tabarukan dan dengan berniat mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang dikarang oleh dua imam yang sangat masyhur, yang sangat alim, yang jariah amalnya sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, bercita-cita itu kayak gini, mah. Kamu itu punya ilmu kamu diabadikan, dipelajari, diamalkan oleh banyak orang. Sehingga pas kita meninggal, kita mendapatkan kapitalisasi pahala. Kita dapatkan lipatan-lipatan curahan pahala. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah guru dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir di tahun 894, 791. Lahir di 791 dan beliau wafat di 864 Hijriah. Semasa beliau hidup, beliau belum sempat menuntaskan karya tafsir yang beliau tulis. Beliau memulai menulis tafsir Jalalain ini dari surat dari Al-Kahfi sampai akhir An-Nas, dan kemudian akan dimulai dari awal yaitu suratul Fatihah. Tapi baru selesai surat Al-Fatihah beliau meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan mulai dari suratul Baqarah. Makanya ini yang menjadi jawaban kalau kamu bertanya-tanya, kamu nanya, di kitab Jalalain kamu itu surat Al-Fatihah ada di mana? Ada di belakang, karena Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu mengarang dari suratul Kahfi sampai An-Nas, kemudian mau mulai lagi dari awal yaitu dari surat Al-Fatihah, baru surat Al-Fatihah beliau sudah wafat ya. Dilanjutkanlah oleh muridnya. Untung gurunya alim, muridnya alim. Yang jadi masalah kan gurunya alim, muridnya bahlul. Jadi nggak bisa melanjutkan. Dilanjutkanlah dengan Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Maka lengkaplah kitab tafsir ini menjadi kitab karya dari dua imam Jalalain ya, Jalalani, aslinya Jalalani karena diidhofahkan dengan kata tafsir, maka menjadi Tafsirul Jalalain. Seperti itu ceritanya. Paham toh? Mahalli ini adalah penisbatan dari tempat lahirnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu di satu kota namanya Al-Mahalla Al-Kubra di Kairo, di samping di samping Sungai Nil. Jadi beliau Imam Jalalain dua-duanya ini adalah berasal dari kota Mesir, dari negara Mesir, dari kota Kairo. Mekah kamu teh. Sungai Nil kok, Mekah kan. Ya, doakan mudah-mudahan kalian nanti sampai bisa ziarah. Amin ya Allah. Bisa ziarah ke Madinah. Amin ya Allah. Bisa kuliah di Mesir. Bisa punya jodoh orang Afrika gitu ya. Amin teh. Kita mulai ya, buka kitabnya di halaman terakhir, jangan lupa. Kalau ini sawi jadi di halaman awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Bisa juga dibaca suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah berarti mentakdirkan kata misal aqra'u suratul Fatihah menjadi maf'ul. Atau kita membaca suratil Fatihah. Misal kita mentakdirkan kata aqra'u bi suratil Fatihati. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, Makiyatun,
suratul Fatihah. Adapun surat Al-Fatihah ini adalah makiyatun, surat jenis makiyah. Surat ada dua, ada makiyatun, ada madaniyatun. Ada makiyah, ada madaniyah. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah. Kenapa menggunakan standar waktu bukan tempat? Sebab kalau menggunakan standar tempat, misal kau akan mengatakan Makiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah, Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Padahal ada ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Mekah. Apa contohnya? Pada saat Nabi Muhammad SAW melangsungkan haji wada', beliau sedang menunaikan wukuf di Arafah. Kemudian turun ayat di surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum al-islama dina. Ini ayat turun di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Tapi ayat ini kategorinya adalah Madaniyah, sebab acuannya bukan turun di mana, tapi kapan turunnya, setelah atau sebelum hijrah. Paham dong? Kalau sebelum berarti Makkiyah, kalau sesudah berarti Madaniyah. Paham dong? Sab'u ayatin bil bismillati. Surat Al-Fatihah ini mengandung 7 ayat dengan bismillah. Surat Al-Fatihah ini mengandung 7 ayat dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya. In kanat minha, apabila bismillah itu dianggap sebagai bagian dari suratul Fatihah. In kanat minha, in kanat apabila ada apa bismillah, ada itu minha termasuk dari bagian suratul Fatihah. Maka apabila bismillah itu termasuk merupakan bagian dari Al-Fatihah, wasabi'atu, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina ila akhiriha. Ayat siratal ladzina ila akhiriha sampai akhir ayat siratal ladzina. Jadi kalau dianggap bismillah itu termasuk bagian dari suratul Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina sampai waladdallin. Tapi nah di bawahnya tuh wa illam takum minha, wa illam takun, apabila tidak termasuk ayat bismillah itu minha bagian daripada suratul Fatihah, fasabi'atu, maka ayat ketujuh dari surat Al-Fatihah itu adalah ghairil maghdubi ila akhiriha, yaitu ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Maksudnya bagaimana ya? Terjadi khilafiyah. Terjadi apa khilafiyah? Perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah termasuk suratul Fatihah. Itu masyhur para ulama di kalangan Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan para ulama dari kalangan madhab Al-Maliki menganggap bahwa basmalah itu tidak termasuk ayat di dalam suratul Fatihah. Maka bagi yang menganggap basmalah itu surat Al-Fatihah, ya, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi bagi yang menganggap bismillah itu tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya bagaimana? Ayat ketujuh dibagi dua, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paham dong? Wa yuqaddiru, dan dikira-kirakan fi awwaliha, di awal suratul Fatihah itu qulu, lafaz qulu. Jadi diperkirakan sebelum ayat pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim itu ada takdir kata qulu, mentakdirkan
kata qulu. Qulu itu artinya ucapkanlah oleh kalian semua. Qulu, ucapkanlah oleh kalian semua. Kenapa harus ditakdirkan dengan kata qulu? Dijelaskan pada kalimat selanjutnya, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Begitu katanya. Kenapa harus mentakdirkan kata qulu? Karena agar sebelum kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada munasiban, ada kecocokan, ada kesesuaian. Maksudnya gimana ayah? Bikauniha, karena adanya ayat itu mimmakulil ibadi, dari ucapannya seorang hamba. Jadi kalau kamu paham maknanya, kalimatnya kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa ujug-ujug ada kalimat hanya kepada engkau? Padahal yang berfirman ini Allah. Maka kalimat itu adalah merupakan maqulul ibadi, ucapannya seorang hamba. Jadi ada semacam pentakdiran kalimat sebelum kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan sebelum basmalah. Itu adalah kalimat qulu. Ucapkanlah oleh kalian dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Segala puji bagi Allah, zat yang menguasai alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau. Maksudnya ucapkanlah hanya kepada Engkau ya Allah tempat kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sudah mulai tergambar? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Langsung ke ayat 1 ya. Tapi ayat satunya tidak dibahas karena khilafiyah tadi teh. Ada yang menganggap sebagai ayat, ada yang tidak menganggap sebagai Tapi secara umum kamu sudah memahami makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani sifatnya Allah, yaitu zat yang maha kasih sayang kepada manusia di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih bagi manusia di akhirat saja. Begitu. Jadi orang beriman itu boleh jadi di dunia miskin, orang kafir boleh jadi di dunia kaya, karena Allah menyayangi manusia di dunia ini semuanya, yang muslim dan yang kafir. Sedangkan di akhirat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang hanya spesial orang muslim. Paham gak nih? Begitu. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Jadi kamu jangan foya-foya di dunia, karena yang boleh foya-foya orang kafir. Paham ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun segala puji itu lillahi, tetap miliknya Allah. Jumlatun khabariyatun, jumlah khabariyah, susunan kalimat yang memberikan informasi, dan di dalamnya secara nahwu mengandung mubtada dan khabar. Jumlatun khabariyatun. Qusida biha, dimaksudkan dengan jumlah itu ats-tsana'u, yaitu pujian. Alhamdulillahi itu maknanya adalah pujian bagi Allah. Ats-tsana'u yaitu pujian, 'alallahi, atas Allah. Bimadmuniha, dengan isi kandungannya jumlah itu, min annahu ta'ala malikun, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah malikun, zat yang maha memiliki. Memiliki apa? Li jami'il hamdi, Allah adalah zat yang maha memiliki bagi setiap pujian.
Jadi kalau kamu ngerasa pintar, kamu mesti tahu, mesti ingat ayat wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu kepada kita semua kecuali sedikit. Kalau kamu merasa kaya, kamu bukan kaya, kamu hanya dibuat kaya. Kalau kamu merasa berkuasa, kamu bukan berkuasa, kamu hanya diberikan kuasa. Kamu ngerasa ganteng, kamu bukan ganteng. Nanti ketemu sama siapa? Nabi Yusuf, wah kamu bukan apa-apanya. Nih, ini ibaratnya kegantengan manusia seluruh dunia, ya. Maka setengahnya ini adalah kegantengan Nabi Muhammad. Kemudian yang setengahnya lagi itu dibagi dua. Setengahnya kegantengan Nabi Yusuf, setengahnya lagi berarti seperempat dari selembar tisu ini adalah kegantengan semua kaum Adam yang pernah hidup di dunia. Ya, Hanif segini, ya, Marto segini, ayah segini, gitu kan ya. Nah, gitu. Au mustahiqun, atau zat yang maha berhak. Allah itu pemilik segala pujian. Oh, tadi ada yang lewat nih. Li jami'il hamdi. Malikun li jami'il hamdi. Pemilik segala pujian minal khalqi, dari makhluk. Makhluk itu kullama siwallah, setiap selain Allah itu makhluk. Au mustahiqun, atau Allah adalah zat yang maha berhak mendapatkan pujian dari makhluk. Maksudnya li ayyahmaduhu, agar mereka para makhluk itu memuji Allah. Allah maha berhak tuh, berhak untuk mendapatkan pujian dari setiap makhluk. Wallahu, dan adapun lafaz Allah itu alamun, alam, nama. Alam itu nama. Alal ma'budi, atas zat yang disembah. Bihaqqin, dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Rabbil alamina, sifatnya Allah adalah Tuhan al-alamina, bagi seluruh alam. Ai, tegasnya maliki jami'il khalqi, pemilik seluruh makhluk. Maliki jami'il khalqi, pemilik seluruh makhluk. Minal insi, dari golongan manusia, wal jinni, dan dari golongan jin, wal malaikati, dan dari golongan malaikat, wad dawabi, dan dari golongan makhluk yang melata. Hewan-hewan, ular, buaya, itu makhluk yang melata. Wa ghairihim, dan dari jenis makhluk-makhluk selain dari manusia, jin, malaikat, dan makhluk yang melata. Atau wa ghairihim, dan dari makhluk-makhluk selain yang disebutkan tadi. Wa kullun, dan seluruhnya, minha, dari makhluk-makhluk itu, yutlaku, diitlakkan, alaihi, pada kullun, alamul insi, alam manusia, wa alamul jinni, dan alam jin, ila ghairi dzalika, sampai pada yang selainnya manusia dan jin. Ya, tadi manusia, jin, malaikat, ada ad-dawab, makhluk yang melata. Wa ghuliba, dan dimenangkan, fi jam'ihi, di dalam jamaknya alam, alamin. Nah, itu kan jamak tuh, alamin. Di dalam jamaknya itu dimenangkan bil ya'i, dengan ya, wan nuni, dengan huruf nun, alamina. Jamaknya, tanda jamaknya adalah ya dan nun. Ya dan nun. Ulul ilmi, oleh yang memiliki akal. Manusia, malaikat, ya, punya akal. Dimenangkan secara penggunaan dhamir. Kayak pembahasan apa itu waktu itu?
Ala ghairihim, atas selainnya yang berakal, atas selainnya ulul ilmi. Minal alamati, dari tanda, li'annahu, karena sesungguhnya alam itu, oh ada yang kelewat ya, wahwa tadi ya. Kalau di sini nggak ada soalnya, ayah kasih tambahan aja. Makanya agak ini. Ala ghairihim, atas selainnya ulul ilmi. Wahwa, dan adapun lafadz alam itu minal alamati, yaitu dari tanda, sebagai tanda. Li'annahu, bahwa sesungguhnya alam itu alamatun, tanda, ala mawjudihi, atas yang menciptakannya alam, alal mujidihi, ya, alal mujidihi, atas yang menciptakan alam. Maksudnya bagaimana? Adanya manusia, adanya jin. Manusia ada apa enggak? Ada. Jin ada apa enggak? Ada. Malaikat ada apa enggak? Ada. Ad-dawab, makhluk yang melata ada? Nah, itu semua bukti bahwa ada yang menciptakan. Makanya teorinya itu ada menciptakan yang ada. Padahal hari ini ada ilmuwan yang menciptakan hukum nihilism. Nihilism itu semua yang sekarang ada itu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini khata'un kabirun, salah besar. Apa sebab? Nggak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ini pasti tercipta dari sesuatu yang ada. Ar-Rahmanir Rahimi, sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang maha memberikan rahmat kepada memberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, dan zat yang maha memberikan rahmat di akhirat saja. Jadi Ar-Rahman itu zat yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, zat yang maha pemurah di akhirat saja. Di dunia dan di akhirat berarti kepada semua orang, mau muslim mau kafir, dan di akhirat saja itu berarti hanya kepada orang muslim. Ya. Wallahu a'lam bishawab.